Hai Prim, selamat datang di Prim Talk. Saya Dr. Sudirman yang akan menjadi host pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar kesehatan mata. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang akan memberikan kita banyak sekali informasi apakah mitos atau fakta yang selama ini pernah kita dengar atau dari kecil telah kita dengar. Dari kecil, saya pribadi sering mendengar bahwa jangan membaca di tempat redup. Kemudian jangan menonton TV dalam jarak dekat karena dapat merusak mata. Nah, untuk itu menjawab semua pertanyaan tadi, kita kedatangan Dr. Bobby Ramses, spesialis mata. Halo Dr. Bobby. Halo Dr. Sudirman. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, baik. Siap. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta seputar kesehatan mata, Dok. Oke, ya. Kalau pengalaman dokter sendiri Ya. apa mitos yang paling sering dokter dengar kepada pasien, dari pasien? Ya. Yang mungkin membuat dokter kesal nih, kok masih beredar ya mitos-mitos seperti ini? Ya, tadi seperti Dr. Sudirman katakan tadi di awal ya, bahwasanya sering itu apakah berbahaya kalau membaca di tempat yang gelap gitu atau di tempat yang redup, ataupun apakah makin merusak mata bila kita melihat TV jarak dekat atau bahkan yang memakai kacamata. Malah dia bilang begini nih, pasien beberapa bilang, "Dok, kalau saya pakai kacamata terus-menerus ini malah minus saya bertambah." Oke. Sering kita alami, sering kita dengar dari pasien-pasien yang datang berobat ke kita. Betul. Iya, Nah, iya. oke. Dari pertama, Dok, yang membaca di tempat redup, kira-kira bagaimana tanggapan dokter? Itu mitoskah atau fakta? Atau lebih kompleks sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau ditanya mitos sama fakta yang pasti itu ya, membaca tidak di tempat yang redup itu adalah tidak baik ya. Karena mata kita itu diciptakan bisa menangkap cahaya dengan kekuatan cahaya sekian persen begitu. Jadi untuk membaca di tempat redup itu sangat tidak disarankan. Oke. Akan membuat mata menjadi letih, ya tidak nyaman. Nah, efeknya itu yang berbahaya. Jadi kalau mata itu capek, letih, nyaman itu akan berakibat kepala kita bisa pusing, akomodasi terlalu maksimal, ya ujung-ujungnya ya timbul tadi minus tadi. Oh, berarti efek jangka panjangnya bisa minus gitu benar ya, Dok? sekali, Dr. Sudirman, benar Oke, sekali. baik. Ya. Bagaimana dengan menonton TV dalam jarak dekat atau cahaya TV yang terlalu terang misalnya, Dok? Ada nggak efeknya juga ke mata kita? Pasti ya. Jadi kan itu jarak normalnya itu antara kita yang menonton dengan televisi yang kita lihat itu paling tidak itu jaraknya 3 meter. Karena sesuai dengan ukuran televisi tersebut. Jadi kalau kita melihat image di TV itu terlampau besar, itu akan membahayakan mata kita. Nah, jadi organ-organ mata kita akan memaksa untuk melihat. Nah, efek itu secara jangka panjang akan menimbulkan suatu kelainan, disebut dengan kelainan refraksi nantinya. Oh, baik. Berarti memang tidak baik ya dan tidak disarankan. Benar sekali, tidak disarankan. Idealnya berapa jauh ya kita menonton? Iya, tadi saya bilang itu paling tidak itu 3 meter. Paling jarak 3 meter antara TV dengan kita yang melihat. Memang semua tergantung dari besar televisi tersebut. Oke. Iya. Berarti ini berefek juga pada anak-anak yang kalau main game dalam jarak dekat seperti itu ya, Dok ya? Nah, itu main gadget gitu. Malah itu lebih berbahaya karena itu kan penglihatan dekat kalau kita bilang, ya, near activity, jadi penglihatan dekat. Nah, karena dia itu melihat dekat terlampau sering, penglihatan jauhnya jadi malas dia melihat. Oh, begitu. Jadi mau nggak mau untuk melihat jauhnya dia harus memakai kacamata. Jadi harus diseimbangkan penglihatan jauh, menengah, dan dekat. Jangan kita fokus ke dekat saja, tidak melihat penglihatan jauh. Jadi bagi orang-orang yang memang kerjanya di depan screen, Dok, atau dia memang gamers, kan sekarang banyak e-sport seperti itu. Benar sekali. Bagaimana idealnya menjaga kesehatan mata dengan pekerjaan yang seperti itu? Ya, memang jujur aja ya, untuk mengedukasi mereka-mereka yang memang apalagi sudah mempunyai profesi ya di depan gadget, di depan layar komputer, salah satu tadi e-sport tadi ya. Iya, betul. Kita suruh dia jeda malah nanti aktivitas dekatnya menjadi terganggu gitu. Betul. Tapi apapun itu cerita ya, kita dari profesi kita dokter spesialis mata itu selalu menganjurkan ada namanya 20-20-20. 20-20-20. Dengan cara begini, selama 20 menit kita melihat screen apakah layar komputer, layar gadget itu, kita harus istirahat selama 20 second. Oh, baik. Ya, melihat 20 feet. Nah, 20 feet itu 6 meter.
Jadi 20 menit kita melihat gadget tadi ya, kita harus istirahat selama 20 detik. Hitung aja 1, 2, 3 sampai 20 sambil kita melihat yang jarak jauh. Dengan demikian kita akan mengurangi keletihan mata kita ya, supaya tidak capek ya, karena memang ada namanya dulu computer vision syndrome. Ada computer vision syndrome. Itu karena suatu kelainan ya, sindrom yang diakibatkan melihat gadget yang terlalu lama. Jadi kalau dari beberapa penelitian dan jurnal itu mengatakan 4 jam kita melihat gadget itu bisa dikategorikan suatu computer vision syndrome. Jadi efek-efek itu yang harus kita jaga, kita cegah supaya bagaimana ya, supaya kita menjadi lebih nyaman untuk melakukan pekerjaan kita. Tapi memang sudah ada rules-nya ya, yang idealnya itu. Iya, benar sekali. 20-20-20. Benar sekali. Itu yang bisa kita ikuti kalau memang pekerjaan kita memaksa untuk itu ya. Iya, benar sekali. Kemudian kita masuk ke mitos atau fakta selanjutnya, yaitu pakai kacamata makin buruk minusnya. Nah, itu sering saya jumpai itu, beberapa pasien mengatakan, "Dok, ada beberapa teman saya ataupun beberapa orang tua menyatakan bahwasanya kalau saya pakai kacamata terus nanti ini bisa nambah, Dok," katanya gitu. Malah begini, si dokter meresepkan misalnya ya, si pasien mendapat -3. Tapi dia pergi ke optikal untuk buat kacamata, dia nggak mau kasih -3, malah dikurangi -2 supaya apa? Jangan nambah. Itu sama sekali itu suatu mitos. Ya, tidak benar sekali. Jadi harus sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh si dokternya, ya kan? Dengan apa? Supaya matanya jangan capek. Jadi kalau kita misalnya melihat suatu objek dengan penglihatan yang tidak maksimal, tidak optimal, mata kita kan terasa memaksa untuk melihat. Itu yang kita harus cegah. Karena apa? Karena akan membuat kita menjadi pusing, nggak nyaman, sakit kepala. Ya ujung-ujungnya apa? Minusnya bakalan bertambah. Nah, jadi harus disesuaikan dengan apa yang dikatakan resep dokter tadi. Ikutin aja. Berarti malah kalau nggak pakai kacamata malah makin tambah minusnya, karena matanya dipaksa terus-menerus untuk ini ya. Iya, benar sekali Dr. gitu Sudirman. ya. Benar sekali. Jadi ada akomodasi yang maksimal karena normalnya itu kita melihat itu tanpa akomodasi. Itu secara normal ya. Kita relax melihat, matanya gitu. Iya, tanpa akomodasi. Kalau berakomodasi berarti ada suatu otot mata yang bekerja yang efeknya akan menimbulkan kelelahan dan keletihan. Oke, baik. Berarti ada juga inisiatif pasien yang mengubah resep dokter ya. Yang minusnya 3 dia buat 2 karena ini ya. Ada juga. Iya, saya nggak tahu dari mana dapat informasi. Baik. Mungkin karena takut tadi tambah minusnya ya, Dok, benar ya. sekali. Tapi dengan memakai dengan yang penglihatan dan ukuran yang ideal, saya yakin kalau dia jaga 20-20 tadi, dia nggak akan bisa bertambah minusnya. Ditambah lagi mungkin ya dia konsumsi yang makanan-makanan yang memang bagus untuk kesehatan matanya. Baik. Kemudian kita beralih ke katarak, Dok. Ya. Ada juga yang bilang bahwa kacamata hitam itu mencegah katarak. Ya. Itu apakah benar atau memang katarak ini sebenarnya tidak bisa dicegah karena memang ketika kita tua kita akan katarak? Ya. Jadi katarak itu kalau kita lihat itu penyebabnya banyak macam. Ya. Yang paling sering sih karena faktor usia degeneratif ya. Katarak itu salah satu penyakit degeneratif karena bertambahnya usia maka lensa akan menjadi keruh. Betul. Ya kan? Nah, ultraviolet juga menyumbang ya terjadinya suatu katarak. Negara kita negara khatulistiwa di mana sinar matahari banyak sekali. Ya, otomatis paparan sinar yang UV yang terlalu berlebihan akan menyebabkan suatu katarak, ya kan? Nah, dengan pemakaian kacamata hitam paling tidak itu bisa mencegah ya terhambat. Walaupun ya mungkin usianya bertambah dia akan bakalan terjadi katarak. Malah katarak itu sebenarnya bukan hanya itu saja. Banyak penyebab dia multifaktorial ya, misalnya dari penyakit-penyakit sistemik seperti sakit gula akan mempercepat datang katarak, ataupun misalnya dia memakan suatu obat yang memang seperti steroid akan menyebabkan katarak, ataupun misalnya gizi yang kurang baik akan menyebabkan katarak. Jadi banyak macam. Jadi ultraviolet atau sinar matahari itu, paparan sinar matahari itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadi katarak. Kalau faktor utama yang sumbangannya sangat besar gitu untuk seseorang terjadi katarak, Dok, apa itu, Dok? Apakah penyakit sistemik, Dok? Sebenarnya sih itu penyakit degeneratif ya usia. Jadi
namanya kita merawat badan kita, merawat tubuh kita, ya ini merawat mata, ya kita harus tahu bagaimana cara mencegahnya atau merawatnya. Dengan cara ya makanlah makanan bergizi. Dengan makanan bergizi yang baik dan bagus, maka katarak itu akan bisa lama gitu dapatnya. Ya tidak mungkin kalau kita bicara kalau zaman-zaman dulu ya, kalau lihat orang-orang tua dulu yang makanannya masih sehat-sehat ya, mungkin untuk dapat kataraknya, walaupun katarak tapi tidak terlalu mengganggu dengan penglihatannya. Jadi dengan lifestyle penjagaan, apalagi sekarang kan oksidasi kan terlalu tinggi nih, banyak sekali, itu akan mempercepat lensa menjadi keruh. Tapi kalau kita cegah itu semua, mudah-mudahan progres katarak itu bisa terjadi secara perlahan-lahan, Bisa dihambat ya, Dok? bisa dihambat ya, ataupun ya tidak mengganggu dengan penglihatan kita. Baik. Oke. Itu saja, Dok, Ya. mitos dan fakta yang mau kita bahas. Terima Untuk yang kasih. terakhir, kira-kira Ya. dokter ada pesan tidak untuk penonton Primtalk Ya. untuk menjaga kesehatan matanya secara menyeluruh? Oke, kepada semua pemirsa Primtalk, di sini saya ingin mengedukasi kepada semua pemirsa bahwasanya kesehatan mata itu sangat penting sekali dijaga ya. Bagaimana penjagaannya? Pertama ya, bila Anda memang mau menjaga mata Anda tidak memakai kacamata atau tidak terkena kelainan refraksi, tetap ikutin saran-saran yang tadi kita bilang. Dengan penggunaan gadget yang sekarang memang banyak di mana-mana ya, ikutin aturan 20-20-20 tadi ya. Dengan demikian, untuk misalnya kita jangan sampai terjadi kelainan refraksi, ataupun dengan memakai kacamata tidak bertambah minusnya. Begitu juga dengan menjaga kesehatannya dengan makanan-makanan yang sehat dan bagus, yang bergizi, yang mengandung vitamin-vitamin yang bagus, sehingga semua itu bisa membuat mata Anda menjadi lebih baik dan lebih sehat. Siap, oke. Berarti itu ya, Dok ya, pesan-pesannya ya. Yang paling penting itu gizi yang seimbang, yang baik untuk mata juga. Iya, benar. Kemudian rules 20-20-20 tadi ya. Iya, benar Oke. sekali.